Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Supriyati. Saya dari kelompok 7 tentang sejarah pada zaman reformasi. Materi pertama akan dibahas oleh saya dan yang kedua yaitu Rijik dan Reja. Sejarah Reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Artinya, adanya perubahan kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya yang lebih baik, demokratis berdasarkan prinsip kebebasan, perasaan, dan persaudaraan. Gerakan reformasi lahir sebagai jawaban atas krisis yang melanda berbagai segi kehidupan. Krisis politik, ekonomi, hukum, dan krisis sosial merupakan faktor yang mendorong lainnya gerakan reformasi. Bentuk reformasi dibagi dalam 3 bentuk, yaitu reformasi prosedural, reformasi struktural, reformasi kultural. Reformasi prosedural adalah tuntunan untuk melakukan perubahan pada tataran normatif atau aturan perundang-undangan dari berbentuk otoriter menuju aturan demokratis. Dan reformasi struktural adalah tuntutan perubahan institusional negara dari birokratis menuju birokrasi. Dan reformasi kultural adalah tuntutan untuk melakukan perubahan pola pikir, cara pandang. Sebab munculnya reformasi, kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok merupakan faktor atau penyebab utama lainnya gerakan reformasi. Namun persoalan itu tidak muncul secara tiba-tiba. Banyak faktor yang mempengaruhi, terutama ketidakadilan dalam kehidupan politik dan hukum pemerintah Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto selama 32 tahun ternyata tidak konsisten dan konsekuen dalam melaksanakan cita-cita Orde Baru. Dan krisis politik, yaitu krisis politik yang terjadi pada 1998 merupakan puncak dari berbagai kebijakan politik pemerintahan Orde Baru. Berbagai kebijakan politik yang dikeluarkan pemerintah Orde Baru selalu dengan alasan dalam rangka pelaksanaan demokrasi Pancasila. Yang kedua, krisis ekonomi, krisis moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara sejak Juli 1996 mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia. Ternyata ekonomi Indonesia tidak mampu menghadapi krisis global yang melanda dunia. Krisis ekonomi Indonesia diawali dengan melemahnya nilai tukar rupiah atau nilai tukar dolar Amerika Serikat pada tanggal 1 Agustus 1997. Nilai tukar rupiah turun dari Rp 2.570 menjadi Rp 2.670 per dolar Amerika Serikat pada bulan Desember 1997. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turun menjadi Rp 5.000 per dolar. Bahkan pada bulan Maret 1998, nilai tukar rupiah terus melemah dan mencapai titik terendah yaitu Rp 16.000 dolar. Melemahnya nilai tukar rupiah mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 0% dan iklim bisnis semakin bertambah lesu. Pemerintahan Orde Baru selalu melakukan intervensi terhadap kehidupan politik. Misalnya, ketika Kongres Partai Demokrasi Indonesia (PDI) memilih Megawati Soekarno Putri sebagai ketua partai, sedangkan pemerintahan Soeharto menunjuk DS Dr. Anjas Suryadi sebagai ketua PDI. Kejadian itu mengakibatkan keadaan politik dalam negeri mulai semakin panas.
Namun pemerintahan Orde Baru yang didukung oleh golongan karya atau Golkar merasa tidak bersalah. Keadaan itu sengaja direkayasa oleh pemerintah dalam rangka memenangkan pemilihan umum secara mutlak seperti tahun-tahun berikutnya. Sebelumnya, rekayasa politik terus dibangun oleh pemerintah Orde Baru sehingga pasal 2 UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sebagai mestinya. Pasal 2 UUD 1945 berbunyi bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Namun dalam kenyataannya kedaulatan ada di tangan sekelompok orang-orang tertentu. Rekayasa yang dibangun oleh pemerintah Orde Baru tidak terbatas pada bidang politik. Dalam bidang hukum pun mereka melakukan rekayasa. Pemerintah melakukan intervensi, artinya kekuasaan peradilan harus dilaksanakan untuk melayani kepentingan para penguasa atau elit, bukan untuk melayani masyarakat dengan penuh keadilan. Bahkan hukum sering dijadikan alat pembenaran para penguasa. Kenyataan itu bertentangan dengan ketentuan pasal 24 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintah eksekutif. Sejak munculnya gerakan reformasi dimotori para mahasiswa, masalah hukum telah menjadi salah satunya tuntutan. Masyarakat menghendaki adanya reformasi di bidang hukum agar setiap persoalan dapat ditempatkan pada posisinya secara proporsional. Adapun pelaksanaan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah Orde Baru ingin menjadikan negara Republik Indonesia sebagai negara industri. Keinginan itu tidak sesuai dengan kondisi nyata masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia merupakan sebuah masyarakat agraris dengan tingkat pendidikan yang sangat rendah rata-rata. Oleh karena itu, mengubah Indonesia menjadi negara industri merupakan tugas yang sangat sulit karena masyarakat Indonesia belum siap untuk bekerja di sektor industri. Itu semua merupakan kesalahan pemerintah Orde Baru karena tidak bisa melaksanakan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pada pemerintahan Orde Baru, pemerintah Orde Baru sangat sentralistik sifatnya sehingga semua kebijakan ditentukan dari Jakarta. Oleh karena itu, peranan pemerintah pusat sangat menentukan pemerintah daerah hanya sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat. Misalnya dalam bidang ekonomi, di mana semua kekayaan diangkut ke Jakarta, sehingga pemerintah daerah tidak dapat mengembangkan daerahnya. Akibatnya terjadilah ketimpangan antara daerah satu dengan yang lainnya. Keadaan itu mempersulit Indonesia dalam mengatasi krisis ekonomi karena daerah tidak mampu memberikan kontribusi yang memadai. Terjadinya ketimpangan sosial dan ketimpangan ekonomi. Adapun krisis sosial, krisis politik, hukum, dan ekonomi merupakan penyebab terjadinya krisis sosial. Pelaksanaan politik yang represif dan tidak demokratif menyebabkan terjadinya konflik politik maupun konflik antara etnis dan agama. Semua itu berakhir pada meletusnya berbagai kerusuhan di berbagai daerah. Pelaksanaan hukum yang berkeadilan sering menimbulkan ketidakpuasan yang mengarah pada terjadinya demonstrasi. Pada sejak itu tahun 98 banyak mahasiswa berdemo dan banyak hutang luar negeri Indonesia. Hutang luar negeri Indonesia menjadi penyebabnya krisis ekonomi. Meskipun hutang itu bukan sepenuhnya utang negara,
tapi sangat besar pengaruhnya terhadap upaya-upaya untuk mengatasi krisis ekonomi. Sampai bulan Februari 1998, sebagaimana disampaikan Radius Prawiro pada sidang pemantapan ketahanan ekonomi yang dipimpin oleh Presiden Soeharto di Binagraha, utang Indonesia telah mencapai 63.462 dolar Amerika Serikat. Sedangkan hutang swasta mencapai 73,92 dolar Amerika Serikat. Itulah penyebab krisis ekonomi pada masa kepresidenan Soeharto. Adapun pelaksanaan pasal 33 UUD 1945, pemerintah Orde Baru ingin menjadikan negara Republik sebagai negara industri. Keinginan itu tidak sesuai dengan kondisi nyata masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia merupakan sebuah masyarakat agraris dengan tingkat pendidikan yang sangat rendah rata-rata. Oleh karena itu, mengubah Indonesia menjadi negara industri merupakan tugas yang sangat sulit karena masyarakat Indonesia belum siap untuk bekerja di sektor industri. Itu semua merupakan kesalahan pemerintahan Orde Baru karena ditetapkan melaksanakan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 secara konsisten dan konsekuen. Krisis kepercayaan, krisis multidimensional melanda bangsa Indonesia, telah mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto. Ketidakmampuan pemerintah dalam membangun kehidupan politik yang demokratis, menegakkan pelaksanaan hukum dan sistem peradilan, dan pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berpihak kepada rakyat banyak telah melahirkan krisis kepercayaan. Demonstrasi bertambah gencar dilaksanakan oleh para mahasiswa, terutama setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM, bahan bakar minyak, dan ongkos angkutan pada tanggal 4 Mei 1998. Puncak aksi mahasiswa terjadi pada 12 Mei 1998 di Universitas Trisakti, Jakarta. Aksi mahasiswa yang berlangsung secara damai telah berubah menjadi aksi kekerasan setelah tertembaknya 4 orang mahasiswa, yaitu Elang Mulia Lesmana, Hendriawan Lesmana, Heri Hertanto, dan Hafidin Royan. Sedangkan para mahasiswa yang menderita luka ringan dan luka parah pun tidak sedikit jumlahnya. Pada waktu tragedi Trisakti terjadi, Presiden Soeharto sedang menghadiri KTT G15 di Kairo, Mesir. Masyarakat menuntut Presiden Soeharto sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan bertanggung jawab atas tragedi tersebut. Pada tanggal 15 Mei 1998, Presiden Soeharto kembali ke tanah air dan masyarakat menuntut agar Presiden Soeharto mengundurkan diri. Bahkan beberapa kawan terdekatnya mendesak agar Presiden Soeharto mengundurkan diri. Dengan demikian, tuntutan pengunduran diri itu tidak datang dari para mahasiswa dan para oposisi politiknya. Kunjungan para mahasiswa ke gedung DPR dan MPR yang semula untuk mengadakan dialog dengan para pimpinan MPR dan DPR telah berubah menjadi mimbar bebas. Adapun agenda reformasi yang disuarakan para mahasiswa mencakup beberapa tuntutan seperti adili Soeharto dan kroni-kroninya, laksanakan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, penghapusan dui fungsi ABRI, pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya, tegakkan supremasi hukum, ciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN.